Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di mata pelajaran Akidah Akhlak. Biasa sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau absen dulu ya. Ya, Bu. Farida, hadir Bu. Ayo Nisa, Hadir Bu. Angelina, Hadir Bu. Nina Sukitri. Izin Bu sakit. Nanti pelajaran ini tolong sampaikan ya kepada Nina Sukitri. Ibu. Anak-anak, minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang adab terhadap orang tua dan guru. Yang pertama dulu ya, adab terhadap orang tua. Kepada Jenina bisa dibacakan. Adab kepada orang tua merupakan perantara adanya manusia. Orang tualah yang merasakan beratnya masa kehamilan, proses kelahiran yang amat menyakitkan serta merawat, mendidik kita hingga dewasa. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada orang tua. Yang bisa dilanjutkan. Baik Bu, di sini Allah SWT berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Adapun adab terhadap orang tua itu sebagai berikut. Yang pertama, mencintai dan sayang kepada keluarga, kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 24, di mana artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, yang kedua, menaati keduanya, kecuali kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu tidak wajib taat kepada keduanya dan menolak dengan cara yang halus. Sampai situ paham? Nah, kalau sampai situ paham, Ibu ada pertanyaan. Di situ kan di nomor 2 ada katanya menaati keduanya, kecuali kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat. Bisa menyebutkan contohnya? Yang bisa menyebutkan. Kalau tidak ada yang paham, Ibu yang tunjuk nih. Farida? Farida bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi? Tidak tahu Bu. Angelina? Ya, silakan jawab. Contohnya seperti mencuri. Jadi menurut kamu jika orang tua kita menyuruh kita untuk mencuri, maka kita tidak mau? Ya, kita menolak. Jadi kan itu kan perbuatan yang tercela. Jadi kita wajib untuk tidak menuruti apa kemauan orang tua. Ya, bisa diterima. Kata kita menolak. Ya, anak-anak kita lanjuti ya. Kita lanjuti yaitu yang ketiga, yakni menanggung dan menafkahi kedua orang tua seperti hadis di bawah ini. Di mana yang artinya dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku. Maka beliau bersabda, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Nah, yang keempat, tidak menyakiti perasaan kedua orang tua dengan menjaga ucapan, perbuatan, serta berusaha menjadi anak yang diridhoi oleh kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridhallahi fi ridha walidaini, di mana artinya ridha Tuhan terletak pada ridha kedua orang tua. Nah, yang kelima, contoh dari adab pada orang tua ialah tetap memperhatikan kedua orang
Ini berlaku untuk laki-laki ya. Kalau kita seorang wanita, kalau kita sudah bersuami, maka semua hak kita, kewajiban kita sudah beralih kepada suami kita. Nah, yang keenam, mendoakan kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, di mana artinya apabila seorang meninggal terputuslah amalnya selain 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak-anak yang soleh, di mana anak yang soleh ialah mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Jadi ada kita kalau memanggil ibu ya ibu, jangan pakai nama beliau. Nah, yang kedelapan, tidak duduk ketika kedua orang tuanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Jadi kita sebagai anak kalau sedang pergi dengan orang tua kita, adab kita ialah di belakang, bukan mendahului kedua orang tua kita. Nah, yang kesembilan, berbuat baik kepada sahabat orang tua setelah orang tua telah wafat. Misalkan ayah dan ibu kita punya sahabat, cuman ayah dan ibu kita meninggal, jadi kita wajib berbuat baik kepada teman-teman mereka. Dimana sama halnya dengan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya berbakti yang paling baik adalah ketika seorang anak menyambung hubungan dengan kawan-kawan bapaknya maupun ibunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada yang ke-10, tidak mencaci maki kedua orang tua. Jangankan mencaci maki, nada suara kita lebih tinggi saja dengan orang tua itu sudah tidak boleh. Nah, ada yang ke-11, jangan mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan kepada kedua orang tua kita, karena hal itu dapat menyakiti hati mereka. Contohnya, kalau kita kesal dengan orang tua kita tidak ada hak untuk mengungkit-ungkit. Misalnya kita memberikan mereka baju, pas kita kesal atau orang tua kita membuat kita kesal, kita ungkit-ungkit bahwa kita ini sudah berbakti itu dengan memberikan mereka baju, itu tidak boleh. Nah, yang ke-13, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti baik. Nah, kayak yang saya bilang tadi, tidak boleh memakai suara lebih tinggi daripada kedua orang tua kita. Nah, bersikap rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua kita. 15, janganlah kita memandang kedua orang tua kita dengan pandangan sinis dan bermuka cemburu kepada keduanya. Jadi jangan meramut bahasa panjangnya itu lampu hitam. Nah, selanjutnya ada kita kepada guru. Ya, seperti kita ketahui, guru kan orang tua kita di sekolah. Nah, di sini guru adalah pahlawan keempat tanda jasa, sangat betul. Karena tanpa guru kita tidak akan tahu bagaimana pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati. Pepatah ini benar adanya karena mulai kita kecil sampai kita dewasa kita membutuhkan guru. Karena mereka lah yang berjasa mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita sebagai murid-muridnya, agar mereka menjadi seorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, hidup, kualitas dan dimiliki. Nah, yang dari jasa ini, Angelina tolong bacakan. Jasa mereka yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib kita hormati. Dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap terhadap guru, seperti dalam hal menghormati dan menghargai. Nah, dalam hal yang kita menghormati kedua orang tua kita, maka itu kita harus lakukan juga kepada guru kita. Karena guru kita kan sama seperti orang tua kita. Orang tua kita yang kedua lah di sekolah. Nah, contoh adab terhadap guru, tolong saya bisa bacakan. Yang pertama itu tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahannya. Yang kedua, tidak menggibahnya atau membicarakan kejelekannya. Bahkan membelanya ketika digibah orang lain. Yang ketiga, mendoakannya semoga mendapat pahala atas ilmu yang sudah diajarkan, diberi ampunan atas dosa-dosanya, serta berdoa agar mereka diberi kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan meneladani akhlak baik yang melakukannya. Yang kelima, menisbatkan ilmu yang diajarkan kepadanya, karena hal itu
Yang keenam, menghormati dan menghargainya. Yang ketujuh, menjaga adab berbicara dan diskusi dengannya. Ya. Lanjutannya bisa Ida bacakan. Yang kedelapan, taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara maksiat kepada Allah dan Rasulullah. Yang kesembilan, bertutur katalah dengan lemah lembut dan penuh rendah diri kepada guru kita. Yang kesepuluh, itu meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis. Yang kesebelas, memberi salam kepada guru apabila berjumpa dengan senantiasa hormat kepadanya. Yang ke-12, memberi perhatian besar pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Yang ke-13, rendah hati di hadapan guru. Dengan rendah hati maka ilmu akan masuk dalam diri guru. Nah, sampai sini paham? Tahu. Sudah. Kalau paham, mungkin Ibu boleh bertanya. Ini ada pertanyaan. Ibu anggap kalian semua paham ya? Ya, Bu. Jadi di sini Ibu ingin mengetes seberapa paham kalian. Ingat atau tidak ya kalian pelajaran ini? Angelina, tolong ulang yang Ibu jelaskan tadi tentang adab terhadap orang tua. Adab terhadap kedua orang tua merupakan perantara adanya manusia. Orang tualah yang merasa beratnya masa kehamilan, proses kelahiran yang amat menyakitkan serta merawat mendidik kita hingga dewasa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada orang tua seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada Allah agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyempitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Bagus. Pemahamanmu cukup bagus, Angelina. Alida, contoh alat terhadap orang tua tadi gimana? Contohnya seperti tetap memperhatikan kedua orang tua walau sudah selisih. Kemudian mendoakan kedua orang tua. Rasulullah bersabda yang artinya apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalannya selain 3 perkara. Yang pertama ada sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya. Kemudian tidak memanggil orang tua dengan namanya. Kemudian tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak menyatu dalam berjalan. Iya, itu bagus. Nah, Ayo bisa tolong bacakan ulang tentang adat kepada orang guru. Jadi guru itu kan adalah pahlawan dari mana tanpa ada desa. Nah, Bapak ini kan mengatakan bahwa karena mulai kita kecil sampai kita dewasa kita membutuhkan guru. Nah, di mana ada guru, tidak di rumah itu orang tua kita. Karena mereka lah yang berjasa mengajarkan pengetahuan kepada murid-murid agar mereka menjadi seseorang yang berkarya sesuai dengan bakat dan prestasi maupun kualitas yang dimiliki